Baik, kembali lagi di Hukum di Mata Bawah dan kita masih lanjut lagi perbincangan kita, dan di studio juga sudah hadir para tamu undangan yang ternyata sudah bersiap-siap untuk konsultasi hukum nih sama Cak Bowo. Langsung saja kita sapa ya. Monggo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Boleh yang sesuai dengan topik atau di luar topik juga monggo, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Pak wabarakatuh. Bowo. Dengan siapa Ibu? Kami keluarga Pak Murdibin dari Desa Sukodono, Sidoarjo. Ya. Ini di sini kami mau tanya, kami ini ada kasus putra kami itu kan meninggal karena penganiayaan ya. Itu sudah lama, tahun 2016. Barusan diproses sekitar awal Agustus kemarin. Itu ada di versi pertama, sidang di versi pertama. Dan itu pun dinyatakan gagal, mestinya kan lanjut. Itu sampai sekarang juga lama juga. Jeda waktunya itu prosesnya tuh lama untuk pelimpahannya ke jenjang yang berikutnya. Nah, ini di sini maksud saya Pak Bowo, saya mau tanya. Kok bisa ya selama itu ya sampai tenggelam 2 tahunan loh. Ini padahal besok ini bulan 10 besok itu sudah 2 tahunnya anak kami meninggal itu. Sampai segitu lamanya itu kok bisa? Apalagi setelah di versi yang terakhir pertama ini untuk pelimpahannya ini kok juga butuh waktu lama. Padahal setahu saya kalau semua data sudah terkumpul, apa mungkin hasil-hasil visum atau apa, itu kan pelimpahannya juga nggak perlu terlalu ribet gitu loh, pastinya cepat. Kami di sini juga pingin segera tahu kasus kami ini, kepingin segera diselesaikan gitu Pak Bowo. Terus yang kedua ini ada yang kami tanyakan untuk kasus putra kami ini kan penganiayaan sampai meninggal ya. Itu gimana kok bisa ada di versi itu, apa memang perlu seperti itu? Kan setahu saya kalau sudah meninggal itu mungkin apa mau langsung dihukum berat atau apa, itu di versi itu perlu enggak Pak Bowo? Ya, sementara itu dulu kita mau tanya. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Ibu. Silahkan Cak Bowo, monggo. Ini tentang kasus penganiayaan ya. Nah, ada namanya biar jelas. Namanya. Dengan namanya Ibu siapa? Namanya Pak Murdibin. Berapa? Bapak Murdibin. Bapak Murdibin, anaknya? Pak Murdibin. Anak saya namanya Irman Zakaria. Nah. Kemudian pelakunya siapa? Ubed, ya. Ubed umur berapa itu? Itu umur ya di bawah umur, masih 16 atau 15 sudah salah. Insya Allah segitu. Ya. Oke. Gimana Cak Bowo? Ada 2 pertanyaan tadi ya, gimana? Memang ini adalah sistem peradilan anak ya. Nomor 11 tahun 2012 undang-undangnya ini. Ada pasal 7, pasal 10, pasal 32, ada pasal 96. Kemudian kita memang pasal 7 wajib didiversi. Ketika anak di bawah umur harus didiversi. Pasal 10 juga gitu. Nah, kalau pasal 32 yang bisa didiversi itu, yang tidak bisa tahan itu, ya ancamannya didiversi ya, kurang dari 7 tahun. Nah, tapi kalau sudah lebih, memang tetap didiversi. Tapi ancamannya kan lebih kalau itu meninggal. Lebih dari 7 tahun. Jadi sebetulnya itu kalau meninggal nih, pasalnya lihat pasalnya. Jadi pasal itu adalah dari penyidik nih. Polsek Sukodono ya Bu ya. Ini diversi, kalau diversinya cepat. Kalau diversi gagal, lanjut. Lagi nggak dilanjut perkara apa ini? Sudah bertanya belum? Sudah bertanya. Diversi pasal 92, 96 memang. Kalau dibawa dari 7 tahun saya tahu. Dari penyidikan, dari JPU, dari hakim ada 3 tapak ini mesti kalau di bawah umur nih. Tapi ancamannya jelas kalau itu di bawah 7 tahun. Tapi kalau lebih, yaitu tergantung nantinya didiversi. Berarti ancamannya ini pasalnya kurang dari 7 tahun. Jadi kalau dengan demikian apa salahnya ketika dilimpahkan ke JPU? Apa JPU menolak? Enggak. Karena sampai ini kan kasihan. Bahwa ini adalah melanggar tentang hubungannya dengan masalah diversi ini kok lama. Jadi melanggar sistem tentang peradilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pasal 3, 4, 5 melanggar cepat. Kecuali anak-anak sidang 1 bulan itu harus putus, gak berlarut ini. Kan ada apa? Nanti
ada curigaan masyarakat. Kenapa lama? Sampai Pak Mujib ini kasihan. Waktu itu sudah sempat ditanyakan Apa? kepada pihak kepolisian? Oh, Kepada pihak penyidik. tanyakan. Kemudian jawabannya? Jawabannya gimana, Bu? Ditanyakan. Tanya, itu jawabannya memang kita disuruh sabar. Ini mau sabar gimana? Sudah 2 tahun loh ini kita suruh sabar. Jadi hasil setelah sidang pertama ini pun kita masih disuruh sabar lagi. Enggak, Bu. Gimana, Cak? Tidak benar. Kalau sudah ini gagal, diversi, langsung lanjut persidangan. Urusan nanti salah benar di pengadilan. Ya. Jangan ditahan seperti ini. Nah, inilah menjadi satu problem bahwa polisi tidak jujur, bahwa polisi tidak menegakkan hukum. Itu yang menjadi polisi apa? Jangan polisi. Lah ini adalah Polsek Sukodono. Ini sudah diversikan, lanjutkan aja biasa. Nanti salah benar putusan, bah itu dibebas, bah itu apa urusan itu. Tapi Pak Musdikin ini kepingin ada proses hukum. Ya. Nah kalau gitu negara kita bukan negara hukum. Karena negara kita negara yang kekuasaan. Janganlah. Karena Ya. di dalam konstitusi itu ada pasal 1 ayat 3, negara kita negara hukum. Pasal 28 ini sama harga dan martabatnya di dalam hukum. Kau usah ini kaya, ini sama. Ya. Nah seringkali inilah yang jadi satu. Kalau orang minta keadilan, orang nggak punya itu susah sekali. Orang yang punya itu gampang sekali. Nah apakah demikian seterusnya, ya toh? Nah kalau demikian seterusnya ini berbahaya nantinya, ya berbahaya dari keadilan untuk masyarakat, ya toh, untuk negara, untuk pemerintah ini harus memang benar-benar harus. Nggak seperti itu. Tegakkanlah hukum itu. Ya. Demikian. Terima kasih. Sudah bisa terjawab, Ya. Ibu? Oke, ada lagi? Sudah? Oke, baik, terima kasih. Monggo mungkin yang lainnya? Monggo silakan. Oh ya, silakan Bu. Selamat malam Cak Bowo. Malam. Namanya? Ning Faria. Ya. Saya Suryani mau bertanya Ya. sama kalau korupsi itu dihukum berapa tahun? Hukumannya apa? Terima kasih jawabannya, Pak. Oh, kalau korupsi itu hukumannya berat. Ya. Korupsi itu harus dihukum kalau salah, Ya. kalau benar harus bebaskan. Tapi korupsi itu ancamannya minimal 1 tahun 6 bulan. Nah subsidiarnya itu apa? Ganti 1 tahun 6 bulan. Maksimalnya bisa seumur hidup atau 20 tahun. Iya. Kalau korupsi itu. Tapi kalau kejahatan itu ketika negara dalam keadaan krisis ekonomi, dia korupsi bisa seumur hidup. Tetapi ini enggak. Ya, ya, Demikian. ya. Jadi minimal ada minimal 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Itu Ya. baru. Kalau salah. Ya. Kalau korupsinya dikit nih, kalau korupsinya banyak ya harus menyesuaikan dengan yang dikorupsi. Iya, iya. Harusnya begitu ya, Cak? Iya. Perlu ganti juga nggak, Cak? Pasti kan? Kalau ganti, tetap menjalani Nanti masa kalau hukuman nanti juga? katakanlah dikembalikan. Ya, kembalikan. Ya, subsidinya berapa? Sudah tinggal 1 tahun. Jadi potong masa ancaman hukuman juga ya? Berarti ya? Bukan potong. Apa kalau dikembalikan dendanya 6 bulan tidak bisa. Hapus. Tinggal 1 tahun hukumannya. Minimal nih. Minimal ya. Tapi maksimal bisa sampai 18, 20 seumur Ya. hidup itu. Tergantung dari besar. Tergantung ya. besar kecilnya tentang ada uang negara yang ditilap. Oke. Kalau kooperatif? Kooperatif juga kalau negara ya, meskipun kooperatif tidak bisa menghapus. Tidak Kalau bisa itu diringankan nggak bisa hukumannya? iya. Tetap? Berarti kalau nggak kooperatif juga sama aja? Sama aja, kooperatif enggak, kalau sudah korupsi ya memang seperti itu. Yang lari Kalau terbukti. boleh ya? Yang lari? Yang kapan hari itu? Siapa itu lari? Ada, yang lari ada. Lari, kalau lari ya kan kita agak lain. Makanya kalau seringkali memang ketika orang salah benar tangkap dulu. Nah, ini menjadi satu, menjadi apa? Teori labeling, cari cap ini. Kalau sini banyak ini menjadi persoalan ketika orang ini nggak ditahan itu menjadi persoalan. Sekarang itu kalau nggak ditahan berarti apa? Berarti masih ragu dengan adanya penyidikannya.
korupsi enggak. Kan. Berarti buktinya masih belum kuat gitu. Kuat. Apalagi selain faktor bukti belum kuat, apalagi? Karena ya itu takut ada kekhawatiran nanti kalau bebas ini sudah ditahan nih. Kalau bebas bagaimana? Oh, nggak korupsi dianggap korupsi, jadi maksakan. Nah itulah. Jadi orang yang dianggap korupsi itu masih praduga. Praduga tak bersalah, persepsi innocent. Jadi nggak bisa langsung dikebiauya. Wah ini salah, saya nggak bisa. Karena masih juga makanya ini ada sesuatu yang tadi tukar guling tadi, ada istilah tadi, berarti ada kekhawatiran nanti lepas demi hukum. Karena penahanan itu ada batas waktunya ketika tahan kalau korupsi itu. Kalau pas demi hukum berarti apa? Berarti nggak mampu prosesnya itu. Ya. Cak, ini yang menarik ya. Tadi kan kasus yang sebenarnya sudah lama dicurigai gitu ya. Kemudian selesai istilahnya investigasi dari BPK, ditemukan ternyata ada kecurangan-kecurangan. Nah sebenarnya untuk kasus korupsi yang lama-lama itu sebenarnya bisa diproses itu yang minimal berapa tahun lah gitu. Kalau korupsi mundur ke belakang. Oh ya, sejak diundangkan tahun 99 bisa terjadi. Jadi korupsi itu tidak ada masalah kedaluarsa. Di dalam undang-undangnya loh, pasal per pasal loh. Tapi kalau sudah di tahun 2000 mesti terjerat. 2001, 2002 bisa, karena tidak ada kedaluarsa, makanya yang lalu bisa terungkap semua. Berarti kalau kasus korupsinya sebelum tahun 99 bisa nggak dijerat gitu? Bukan masalah undang-undang, kalau 99 bisa kedaluarsa. Sebelum lo ya? Sebelum, ya. Nggak bisa dong. Berarti nggak bisa diproses? Nggak bisa diproses, kalau sudah itu baru. Sejak diundangkan itu, pasal 14 dari Undang-Undang 31/99 itu, jadi ketika dia korupsi sesuai dengan undang-undang, tersirat dan tersurat. Ketika ini undang-undang demikian, pasal 15 tuh. Apal dong korupsi. Ya, Apal pasti kan? lah, pasti ya. Oh, Cak pasti? Bowo, yang hafal kan Cak Bowo. Ya. Berarti enak ya yang zaman dulu ya? Enak, kalau zaman dulu korupsi sudah nggak bisa tersentuh. Sejak adanya undang-undang korupsi sebenarnya baru. Kalau sebelumnya, mboten saged. Ya. Jadi pelajaran juga ya Iya buat kita dong. ya. Jadi semakin depannya juga semakin baik juga karena kalau semakin kecil juga tingkat korupsinya ya Insya Allah ternyata semakin maju ada negara ya. penekanan ini ya, itulah saya itu sedih kalau ada DPR kena korupsi, pejabat, bupati, wali kota, gubernur, semuanya kalau kena itu ya, jadi malu ya. Maluku. Ya. Nah, ini apa yang ingin disampaikan Cak Bowo nih? Nah, oleh karena itu saya sampaikan hati-hati ya. Pada para pejabat dan juga masyarakat. Gunanya pada masyarakat, kalau jadi pejabat, janganlah korupsi. Korupsi berbagai macam. Ada rislah. Ketika merugikan aset, menghabiskan aset korupsi. Menghabiskan uang, APBD, APBN korupsi. Pungli korupsi. Gratifikasi korupsi. Ya dibaca tadi sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang 31 tahun 99 diperbarui 2021. Ketika ada hubungannya pasal 14 baru bisa. Yang dikatakan korupsi itu pasal itu. Kalau enggak bisa. Jadi pasal per pasal itu kalau tidak ada suatu undang-undang 31 pasal 14 itu enggak korupsi. Di luar itu enggak korupsi. Maka hati-hati yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu penting sekali. Nah, penting sekali nih dikaji. Nah, jangan lupa nih. Setiap hari Jumat jam 8 malam sampai jam 9 nonton Hukum di Mata Bowo. Pasti cakep, bukan? Nah itu selesai sudah. Nah kalau untuk masyarakat gimana Cak Bowo? Ya masyarakat, oleh karena masyarakat memang. Ada kaitannya dengan itu ya tadi misalnya dengan Ruslak tadi. Iya masyarakat memang sebetulnya masyarakat nggak tahu. Masyarakat nggak tanggap tentang korupsi. Cuman saja masyarakat itu hanyalah setelah ada penyelidikan, oh itu udah korupsi. Jadi masyarakat jangan sampai nanti ya memberikan sesuatu yang berhubungan dengan menjanjikan IAI, B dan ini. Jadi ya juga sama juga ketika berhubungan dengan negara, berhubungan dengan pemerintah, hati-hati. Ketika ada kong kali kong, tutup mata rugo kantong.
atau pat gulipat nih. Oh, iya, iya. Ya toh, Iya, jadi iya. ketupat. Jangan. Masyarakat bisa kena. Kenapa? Terjalin pasal 2. Tidak hanyalah penjaga negara, tapi masyarakat berhubungan dengan negara, berhubungan dengan pemerintah. Ketika ada penyimpangan, nah sudah Ya. selesai sudah korupsi. Ya. Nah hati-hati. Lebih baik, ya toh, Ya. lebih baik menghindari satu sesuatu. Boleh saja, tapi hati-hati. Satu sisi kejebak ini ya. Ada jebakan Batman, Superman, Robin, ya itu bahaya itu. Nah, itu yang menjadi persoalan ketika Ya. orang terjebak. Jadi hati-hati. Hati-hati apa? Kalau ini aliran dana dari APBD, APBN, atau uang negara lainnya, hati-hati. Ya. Jangan sampai, ya kata. Kenapa? Saya juga sedih sekali. Kalau berhubungan itu ketika ada melapor, kalau bicara untung, Ya. korupsi. Kalau rugi nggak korupsi, ini yang menjadi satu persoalan. Masa orang ingin bekerja, nggak ada rugi. Nah, dari situlah, ketika berhubungan dengan adanya penyimpangan dan Ya. sebagainya, mesti namanya usaha, namanya pengusaha, Ya. namanya hal ini, ya toh, berusaha. Ini kan untung. Ya. Untung itu korupsi, maka hati-hati. Menurut saya, Ya. kalau berhubungan dengan pemerintah, berhubungan dengan apanya anggaran, hati-hati. Ya. Jadi, untung korupsi, rugi, nah, tanggung dewe, itu bahaya. Maka, kalau mau guru, bisa saya nanti di sini, ya. Ya. Mau belajar? Ya. Belajarnya. Ya apa-apa, terima langsung. Pak Bowo, saya mau komunikasi dengan Pak Bowo, bagaimana datang di Surabaya TV. Datang aja nanti, saya akan sini hadir. Harus janji dulu. Ya. Ya, melewati produser atau Mbak Maria, monggo silakan. Nanti akan saya kupas tuntas Ya. tentang masalah apa arti korupsi, Ya. apa yang bisa dikorupsi, Ya. dari mana orang nanti saya jelaskan. Ya. Satu hari nggak cukup. Nah, Betul. datang aja ke SBO ya. Ya. Kok SBO? Surabaya TV. Keliru lagi aku. Piye toh, Ada Cak? dua soalnya. Surabaya TV dong. Ya, Surabaya TV dong. Waktunya hari Jumat. Ya, betul. Dihukum di mata Bowo ya. Iya. Bisa. Oke. Itu makanya ada berapa juga di BRI juga banyak semua ya. Datang. Ya. Kalau Pak Bowo pada siar datang aja. Memang TV-nya banyak ini. Oke, terima kasih Cak Bowo Ya. untuk edukasinya ya pada malam hari ini. Amin. Terima kasih. Dan ini juga Iya. semoga bisa berikan manfaat juga ya bagi Oh manfaat. Nah, yang ada. Jelas. Ya. Orang nggak tahu jadi tahu. Betul, betul. Kalau tahu, Jadi semakin tahu. semakin tahu, semakin tahu. Enak, caranya korupsi orang tidak ada Oh, itu. jangan. Dong. Harus belajar itu soal. Kenapa? Kalau Ya. belajar apa ini? Nah itu hati-hati. Kenapa? Strategi-strategian ada di dalam buku saya. Strategi dalam arti hati-hati. Ya, Korupsi ini. Jadi betul. memberikan satu keilmuan juga. Oke, Oke. baik. Terima kasih Cak Bowo. Oke. Ya. Baik pemirsa, demikian hukum di mata Bowo untuk edisi kali Loh. ini. Ya. Sip kan? Hukum di mata bawah. Oh, jelas. Jelas Sip. ya? Iya. Bener nggak? Bener. Ah. Jangan sampai lupa stasiunnya. Apa? Stasiunnya jangan sampai lupa. Apanya itu? Stasiun TV. Stasiun TV Cak Bowo. Oh, iya? Ya, jangan sampai lupa di Surabaya TV, Cak. Loh kan itu stasiun TV. Iya, di Surabaya TV. Iya, Surabaya TV. Oh, Jangan iya. sampai lupa. Itu Apa? maksud saya. Dengan TVRI saudaranya. Loh, gimana sih Cak Bowo? Oke. Ya, Ya. baik ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Cak Bowo dan pemirsa. Demikian hukum di mata Bowo untuk edisi kali ini. Saya Faria May beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Terima kasih.